wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua LC Ma'arif NU Kabupaten Pasuruan, Bapak Ahmad Karim MPDI. Yang kami hormati Sekretaris LC Ma'arif Kabupaten Pasuruan, beliau Dr. Muhammad Lubis. Yang kami hormati Kepala SDN Bamilan, Ibu Farida, juga Bapak dan Ibu Kepala Madrasah, Kepala Sekolah dan Madrasah di bawah naungan LC Ma'arif Kabupaten Pasuruan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa hadir dalam rangka sosialisasi program komunitas belajar antar sekolah SD Unggulan Nahdlatul Ulama dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat wa salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, bangsa
ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaram Qur'ani para kiai, para penyanyi, ustaz-ustazah, wabil khusus yang kami hormati Ketua BC LPMA Kabupaten Pasuruan Bapak Ahmad Barid MPDI, yang mohon maaf hari ini tidak bisa bergabung bersama kita karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Segenap pengurus Ma'arif yang kami hormati, serta Nawawi dan jajaran pengurus lainnya, Bapak Ibu Kepala dan Dewan Guru dari 27 sekolah madrasah yang kami hormati, tanpa mengurangi seterusnya sampai kami kepada kalian semuanya. Yang kami hormati juga Ibu Nur Farida, Kepala SDN Bangilan, yang hari ini nanti akan berbagi dengan kita semuanya dan seluruhnya yang kami hormati. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat, kesehatan, kesempatan, kemanfaatan hingga pada pagi hari ini kita semua, panjenengan semua bisa hadir memenuhi undangan BCLP Ma'arif Kabupaten Pasuruan dalam rangkaian kegiatan sosialisasi komunitas belajar dan lain-lain, meskipun undangannya dirasa undangannya jauh dan yang kirim undangan saya walaupun tidak aku, tapi meskipun undangannya dirasa mendadak, kami sangat berterima kasih atas respon panjenengan semuanya, partisipasi panjenengan semuanya dalam rangkaian kegiatan sosialisasi pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya di tempat ini senantiasa menjadikan jariah kita semua, manfaat barokah untuk kita, keluarga kita, dan anak didik kita menjadi anak yang soleh. Dan juga Pak Yai, Bu Yai yang saya muliakan, para kepala sekolah dan juga Dewan Guru yang hadir pada hari ini yang saya banggakan. Izinkan kami untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita dikaruniai nikmat yang insya Allah sangat nikmat, yaitu sehat. Dengan kesehatan ini, maka kita bisa bertemu di sini di lembaga tercinta kita, yaitu di LP Ma'arif Kabupaten Pasuruan, di dalam acara sosialisasi komunitas belajar. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti mendapat ridho oleh Allah, membawa manfaat barokah bagi kita semuanya, khususnya lembaga kita. Dan tak lupa selawat salam kita aturkan pada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang telah mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bisa memilah antara yang hak dan yang batil. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya hingga di yaumil akhir. Amin. Kepala sekolah, Dewan Guru yang saya hormati, pada pagi hari ini saya berdiri di sini bukan berarti nanti saya sebagai narasumber atau orang yang paling pintar atau orang yang paling bisa gitu. Saya hanya di sini minta izin untuk berbagi praktek baik yang sudah saya peroleh. Tahap 3, ya tahap 3 kali saya peroleh dan sudah saya laksanakan di sekolah saya. Dan alangkah berdosanya saya bila saya tidak berbagi kepada panjenengan semuanya. Maka kita beri nama komunitas belajar atas sekolah, berarti masing-masing sekolah. Nah gitu. Nah untuk kedepannya apa sih komunitas belajar itu? Kita nanti tanda tanya apa sih? Saya mungkin di sini sekolah-sekolah juga sudah paham komunitas belajar, tapi belum menjalankan, mungkin ada, mungkin belum baru dengar sekarang. Mungkin mau melangkah masih belum apa yang belum bisa. Nah ini ayo kita bersama-sama untuk mengupas apa sih kompel itu yang sekarang sedang tren kan itu. Izinkan saya, bukan saya mintering nanti kita berbagi. Mungkin dari panjenengan juga sudah dapat ilmu ini, nanti kita saling berbagi. Nah seperti itu. Untuk sekarang izinkan saya untuk berdiri di sini.
mohon maaf saya gemeter sebetulnya loh di sini karena ada Pak Yahi punya kan saya agak gemeter kalau di sekolah saya atau di kota sih masih enteng gitu loh, kalau jenengan agak gemeter sebetulnya saya. Nah kita mulai aja supaya tidak terlalu panjang lebar, kita sepakat dulu kira-kira di acara ini mau dibuat tegang atau dibuat rileks tapi rileks tapi meni sasaran dan juga nanti itu tadi yaitu berdampak positif bagi lembaga kita itu nanti. Nah kalau mau rileks monggo sekarang berdiri aja dulu, berdiri semuanya, berdiri, kita mulai berdiri dulu. Nah semuanya berdiri, ngapain berdiri dulu? Nah betul, kita ice breaking ini adalah salah satu dari suksesnya pembelajaran kita supaya anak-anak tidak tegang. Ice breaking kita yang pertama adalah membentuk kelompok. Untuk kelompok tujuannya adalah nanti pembentukan kelompok supaya tidak rebutan milih partner yang pancet di sekolahan ibu dindi supaya kita bisa dengan partner yang lain, dengan lembaga yang lain. Syaratnya seperti ini, bila ada kata-kata becak boleh keluar dari area ini, boleh keluar ya. Ada kata-kata becak, maka jangan cari sahabat dua pasang ya. Tapi kalau aku tiga, maaf becak tiga. Kalau saya bilang delman itu berarti dua pasang. Kalau saya bilang mobil berarti cari pasangan 4. Tapi kalau saya bilang kereta, panjenengan cari pasangan 6. Padahal kereta panjangnya, enggak, kereta ini kecil aja. 6 berarti 6. Nah, kita mulai konsentrasi masih konsentrasi. Mana konsentrasimu? Ya itu sudah anak-anak, enggak, kita mulai saya bercerita dulu, monggo dipersiapkan konsentrasinya. Menjelang liburan, ayah bunda sudah tidak sabar lagi untuk mengajak saya liburan di hari Minggu. Di hari Jumat kemarin, saya sudah berjalan-jalan dengan orang tua. Karena orang tuaku sudah agak tua, maka lewatlah becak di hadapan kita. Ayo becak.
ini nggak apa-apa ya sudah. Untuk tahap pertama, monggo kertas ini masing-masing kelompok mengambil sesuai dengan warna kesukaan. Ambil satu, tulis namanya, tempelkan di dada sebelah kiri. Monggo. Iya, monggo. Langsung dibuka. Pasangan ganti. Contohnya ya, contohnya ini saya peragakan Bu DNO ya. Monggo untuk Bu Lia dengan Bu Irma untuk berdiri kembali ya. Tapi tidak usah musik ya. Ya, satu. Monggo semua perhatikan. Saya menang, Bu. Menang berarti Bu Lia yang nyanyi. Ternyata namamu Bu Irma, Bu Irma. Bu Lia datang. Oke. Dan lebih cepat Namamu Budi. Pak Arjun datang. Pak Melinda. Oke. Monggo. Ternyata namanya Pak Ujim Oke. yang datang dengan tabungan. Oke. Satu tayangan variasi, itunya bermacam-macam. Jadi jenengan punya apa ya, daya cipta atau inspirasi sendiri-sendiri, ya kan? Nah seperti itu. Nah kita lanjut, monggo. Agendanya kegiatan pada hari ini satu, yaitu pembukaan perkenalan tadi sudah, kemudian menjelaskan tujuan kegiatan dan hasil yang diharapkan sudah, mengenal 6 dukungan implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pemahaman seputar KOMBEL. Yang kedua, pendalaman terkait KOMBEL dalam sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi kondisi KOMBEL dalam sekolah yang ada dan yang ideal. Kemudian yang keempat, merefleksikan masing-masing kondisi KOMBEL dalam sekolah. Yang kelima, merangkum pemahaman seputar urgensi KOMBEL dalam sekolah. Kemudian yang keenam adalah merancang aksi nyata untuk KOMBEL dalam sekolah. Dan ini kalau kita laksanakan 4 hari. Tapi nanti ada yang PR aksi nyatanya mungkin di sekolah masing-masing. Nanti beberapa hari baru kami target gitu, nggih. Nah, lanjut. Sebelum kegiatan ini dimulai, kita harus melakukan kesepakatan di dalam kelas ini. Monggo saya minta dari panjenengan, namanya kesepakatan berarti dari semuanya ya. Yang pertama, kegiatan ini supaya berjalan dengan baik, satu harus bagaimana? Aturan apa yang harus kita terapkan? Sportif. Oke, satu. On time. Dua, terus kompak. Apalagi? Aktif. Terus ada apalagi? Bila keluar
Terus lagi tidak boleh ngantuk. Tidak boleh ngantuk kan gitu ya. Nah, ini kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Monggo disepakati karena yang buat kita bersama ya harus kita jalani bersama. Lanjut. Ini ya tadi lagi. Ini ya sportif tadi ya, dari jenengan on time, aktif, bila keluar harus izin, tidak boleh ngantuk. Ya. Udah ya, kunci ya. Ya, udah lanjut. Nah, tujuannya nanti memahami pentingnya peran komunitas belajar atau kombel dalam sekolah sebagai dukungan implementasi kurikulum merdeka. Yang ketiga, hasilnya diterapkan di sekolah masing-masing supaya manfaat kegiatan. Lanjut. Nah, ini kombel, saya cerita kombel dulu. Sebelum ke sana, sebelum ke kombel, mungkin jenengan sudah pernah dengar apa sih kombel. Nah, seperti itu. Maka dari itu, yuk kita ambil lagi kertas yang berwarna-warni itu, jenengan tuliskan secara individu. Apa sih sebetulnya kombel yang jenengan sudah pahami itu apa? Saya kira jelas ada yang sudah dengar. Kalau belum ya udah tulis saja. Atau belum paham gitu ya terserah wis. Kalau jenengan sudah dengar seleting-seleting ya udah monggo. Saya kira tadi saya juga ngobrol dengan salah satu peserta juga sudah ada yang tahu tentang kombel itu apa. Monggo ditulis individu nggih? Individu, tulis individu. Tidak boleh lama-lama, 3 menit sudah selesai. Lama itu 3 menit. Monggo pulpennya jangan gantian, spidolnya karena banyak spidol di situ, boleh berwarna-warni sesuai dengan selera masing-masing. Sudah? Nah, sudah ini Bapak. Nah, sudah. Yang sudah boleh cari tempat, jangan di tembok ya, nanti temboknya rusak, di kaca-kaca aja ya. Di kaca sini, monggo ditempel kertas manilanya, kemudian hasilnya jenengan tempel di sini. Monggo, silakan. Bapak sudah cari tempat di sini Pak, atas nanti ada bawah-bawah. Masih belum menuliskan secara konkret atau belum tahu, tapi kalau cuma sekilas menurut saya meskipun tidak tertulis nggak apa-apa Bu ya. Komunitas belajar itu salah satu kelompok belajar, di situ saling berbagi antara yang sudah mengalami atau mempraktekkan belajarnya kemudian dibagikan kepada teman yang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih kelompok Pitagoras. Di sampingnya ada tetangganya kelompok cerdas. Dibaca aja loh. Terima kasih. Kami dari kelompok cerdas ya. Kombel atau komunitas belajar adalah tujuannya agar pendidik bisa berbagi pengalaman terkait pembelajaran. Dan lagi yang kedua ini, kombel adalah sekelompok pendidik dan ketenaga pendidikan untuk memajukan peserta didik dengan terobosan baru. Itu dari kelompok cerdas. Terima kasih. Apa akan ada ya, semuanya harus terbacakan. Kita lalu ke kelompok sini dulu. Monggo, ini kuning punya siapa? Kelompok apa namanya? Segera untuk maju, kombel kreatif, monggo. Dari Kombel Kreatif, Kombel itu komunitas belajar, kegiatan sharing ilmu sesama komunitas pembelajar. Kemudian ada komunitas belajar yang bersemangat dan peduli terhadap kemajuan peserta didik. Yang ketiga, komunitas belajar adalah sekelompok guru yang memiliki semangat untuk meningkatkan kemajuan peserta didik.
Kemudian kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan bersama yang sesuai dengan karakter, bakat, minat peserta didik. Kombel menurut saya adalah komunitas belajar antar guru yang ada di sebuah lembaga untuk menginovasi sekolah dalam proses belajar. Kemudian ada masih kurang paham komunitas belajar sejenis forum belajar. Nah, kita sebelum ke sana kita buat jenengan penasaran dulu. Yuk kita alur ini, ada alur merdeka. Karena tadi sudah dikatakan bahwa Kombel itu untuk wadah kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Itu oke. Nah, kita bedah dulu ini. Alur merdeka yaitu kurikulum merdeka ya. Ini diambil dari kurikulum merdeka. Merdeka. Ini alurnya seperti ini. Satu, dimulai dari diri. Ini tadi saya sudah menggali dari jenengan. Pasti Kombelna dari jenengan semua dulu. Mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep. Setelah dianu nanti kita utarakan yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian ruang kolaborasi. Paham semua guys? Yaitu untuk bekerja bersama memecahkan suatu masalah. Kemudian ada demonstrasi kontekstual. Setelah dipecahkan baru didemonstrasikan. Tadi sudah secara sekilas jenengan sudah demonstrasi tadi. Ini nempel-nempel. Kemudian elaborasi pemahaman yaitu untuk yang tidak membaca itu menanggapi. Kemudian konteks antar materi, nanti kita konekkan materi-materi yang ada, kita koneksikan nanti. Yang terakhir aksi nyata, ini yang harus diterapkan di sekolah. Lanjut. Nah, apa sih mulai dari diri? Nah, ini pertanyaan tadi sudah saya sampaikan ke jenengan. Lanjut aja. Ini sebelum lanjut, saya utarakan dulu bahwa Kombel itu ada 3 menurut BPDB. 1 Kombel di sekolah. Yang kedua Kombel yang di sekolah tadi intra ya. Yang kedua Kombel antar sekolah ini namanya Kombel antar sekolah. Yang ketiga adalah Kombel daring. Kombel daring kapan dilaksanakan? Ketika nanti sampai di PMM itu dilaksanakan lewat PMM. Semuanya serba online. Itu nanti ya. Tapi yang penting di sini adalah Kombel di sekolah dulu. Jangan berpikir yang lain. Di sekolah dulu harus jalan. Karena di sini yang Kombel di sekolah itu tujuannya adalah untuk siswa. Sedangkan di PMM daring itu tujuannya untuk peningkatan kualitas pendidik. Itu nanti karena kurang melibatkan peserta didiknya. Jadi pendidiknya yang menambah potensi di sana. Lanjut aja dulu biar jenengan penasaran dulu. Nah, ya, informasi terkait dengan topik pembelajaran itu tadi. Lanjut Bu, sudah tadi. Nah, yuk kita simak bareng-bareng apa sih komunitas belajar menurut BPDB itu? Yaitu sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid berdasarkan pada 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan seluruh proses di dalam sebuah siklus untuk perbaikan yang berkelanjutan. Itu. Tapi panjenengan semuanya sudah mengenal tadi di sini, yaitu sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid berdasarkan berdampak pada hasil belajar murid. Itu yang paling penting, itu sudah.
Ya. Kalau kita tahu hadis Rasulullah yang mengatakan siapa yang harus kamu cintai, jawabannya adalah pertama siapa? Ibu. Yang kedua ibu. Yang ketiga ibu. Yang keempat ayah. Kasihan sekali juga ibunya tinggal baru ayah, ya kan? Itu. Nah, tapi di komunitas belajar ini yaitu siapa yang harus kamu perhatikan? Siswa. Yang kedua siswa. Yang ketiga siswa. Yang keempat siswa. Ya Allah, kata guru. Jadi semuanya berfokus pada siswa. Makanya rohnya ini adalah hasil belajar murid. Di sini adalah berdampak pada pembelajaran. Hasil kombel ini nanti adalah berdampak pada pembelajaran. Yang dibahas adalah pembelajaran. Bukan yang lain, pembelajaran. Mulai yang tulis pembelajaran ya, pembelajaran. Kemudian untuk menciptakan pembelajaran yang baik dan enak, bisa berikan hasil terbaik, harus ada diskusi secara kolaborasi. Nah, tempatnya di mana? Di kombel. Kolaborasi jangan individu-individu yang ujungnya tidak ketemu kesepakatannya, saling mempertahankan pendapat, mempertahankan ego. Nah, akhirnya gak ketemu ngambul-ngambulan. Apa mesti dibuka digawe? Aku mesti paling hebat. Nah, akhirnya ketemu itu tidak terjadi kesepakatan bersama. Ngapunten untuk Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, sudah tidak zamannya lagi kepala sekolah itu ini loh aku kepala sekolah. Tidak, harus tetap berkolaborasi dengan anak buahnya. Kalau saya kan lahir di zaman kolonial, sedangkan sekarang adalah zaman milenial. Kalau saya mempertahankan pendapat saya, udah nggak masuk zaman, udah ya kita harus masuk ke dalam dunia milenial. Karena ini generasi muda kita sudah mulai keren banget. Jangan kita pertahankan kolonialnya kita. Udah harus gini kan, udah. Mereka juga tidak akan jalan. Nah, bukan itu. Kami dari lembaga SMP Wahid Hasim, kalau di SMP Wahid Hasim itu untuk SK-nya sudah ada, tapi untuk program-programnya itu masih belum tertata dengan baik gitu. Jadi untuk program-programnya itu ada, ini yang masih yang udah berjalan gitu ya. Yang udah berjalan itu jadi pembelajaran berbasis IT. Jadi untuk dilihat dari tadi fokus kobel ini kan ada pembelajaran ke siswa ngoten. Jadi untuk di SMP kami itu sudah melakukan itu. Jadi untuk sekarang itu sekolah kami mulai membuat video-video pembelajaran gitu. Jadi video pembelajaran itu tadi dimasukkan ke YouTube. Di lembaga kami jadi untuk pembelinya masih belum selesai. Hanya sebatas kalau ada pertemuan rutin itu, misalnya kalau ada kegiatan siswa atau lomba itu kita akan membentuk tim
lembaga kami yaitu MINU itu komunitas pembelajaran itu sering kita laksanakan, tapi masih belum tahu itu termasuk teridentifikasi Kombel atau belum, itu masih belum tahu kita. Karena ini alhamdulillah ada sosialisasi seperti ini, insya Allah nanti kedepannya juga akan kami sesuaikan sesuai dengan prosedur Kombel itu bagaimana, itu nanti akan kami laksanakan dulu. Karena di sana sudah ada kolaborasi, sudah ada SK juga sudah ada, tapi SK-nya itu masih menyesuaikan dengan SK kegiatan yang memang sudah kami bentuk tim dan sudah ada SK-nya. Jadi alhamdulillah predikatnya masih apa Ibu tadi? Masih ideal, cuma menuju ideal. Ada tepuk tangan dong. Tepuk tangannya mana? Saya kira saya sudah punya gambaran masing-masing dan mudah-mudahan ini nanti bisa menuju ke ideal.